Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga ibu harap kalian baik-baik saja ya. Kemarin kita membahas di bab 11, sekarang kita ke bab 12. Kita di bab 12 bahas apa sih? Kita itu membahas memahami makna larangan pergaulan bebas dan berzina. Pergaulan bebas yang kita maksud itu yang bagaimana? Jadi pergaulan bebas yang kita maksud itu pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama dan susila. Salah satu dampak negatif dari pergaulan bebas adalah perilaku yang sangat dilarang oleh agama Islam, yaitu berzina. Apa sih zina itu? Zina itu berasal dari kata zana yasni, yang artinya hubungan persetubuhan antara perempuan dengan laki-laki yang sudah muhalaf atau balik, sudah dewasa, tanpa akad nikah yang sah. Jadi zina adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Jadi berzina itu mereka belum menikah tetapi melakukan hubungan suami istri, padahal itu sangat berdosa. Hukum zina itu ada hukumnya. Hukum zina itu apa sih? Yaitu haram. Kenapa kok bisa haram? Di sini sudah ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra. Menurut pandangan hukum Islam, perbuatan zina merupakan dosa besar yang dikategorikan sebagai perbuatan yang keji, hina, dan buruk. Jadi, selama melakukan berzina, entah itu berpacaran atau melakukan persetubuhan layaknya suami istri, itu sudah berdosa. Makanya kita itu tidak boleh berpacaran. Di Islam itu tidak ada anjuran untuk berpacaran. Selanjutnya itu kategori zina itu ada dua ya. Yang pertama zina muhson. Zina muhson itu zina yang sudah pernah menikah atau sedang menikah. Sedangkan zina ghairu muhson itu zina yang belum menikah. Kok bisa sih udah menikah tapi berzina? Nah, berzinanya itu bukan dengan suami sendiri, bukan dengan istri sendiri, itu yang berdosa. Kalau sama suami atau istri sendiri kan itu ibadah. Lah, selain yang itu, kita itu berdosa. Terus sedangkan kalau belum menikah, apalagi itu dosanya itu hukumannya itu harus dirajam. Sedangkan untuk yang sudah menikah itu dilempari dengan batu sampai meninggal. Coba kalau di Indonesia diterapkan seperti itu, pasti sudah banyak yang meninggal dan yang sudah diasingkan dengan keluarga mereka. Jadi kategori zina itu ada dua. Yang pertama itu yang muhson, yang sudah menikah tetapi berzina bukan dengan istri atau suami sendiri. Yang kedua itu ada ghairu muhson, yang mereka itu belum pernah menikah. Kita itu tidak boleh menuduh seseorang itu berzina, karena ada hukumannya sendiri bagi yang menuduh zina atau qadzaf. Yang pertama itu hukuman dapat dibatalkan bila masih terdapat keraguan. Jadi jika kita menuduh seseorang tuh kok ragu-ragu, kayak ngomong itu tadi berzina loh, padahal mereka itu tidak berzina. Jadi kita itu ragu-ragu, seseorang itu ragu-ragu. Nah, untuk meyakinkan seseorang berzina itu harus ada 4 seorang laki-laki dan 4 seorang perempuan, karena kalau jika cuma 4 perempuan saja itu kurang meyakinkan. Nah, andai seorang dari keempat saksi itu menyatakan kesaksian yang lain dari kesaksian 3 orang lainnya, atau salah seorang di antaranya mencabut kesaksiannya. Jadi mereka itu ada 4 orang, tapi kok setiap orang berbeda-beda ngomongnya, itu berarti mereka menuduh, sudah jelas itu tidak akurat dalam menyampaikan sesuatu
jika seorang menuduh pasti kan kelihatan kan ada yang berbohong, dan keempat saksi itu pasti akan berbeda pendapat. Anak-anak, kalian tahu gak sih dampak dari seseorang yang telah melakukan zina? Jadi yang pertama itu kehilangan wibawanya. Kok bisa sih kehilangan wibawa, Bu? Nah, jadi jika seorang yang telah melakukan zina, pasti itu mereka sudah tidak dihormati lagi oleh masyarakat setempat, karena mereka itu mengotori lingkungannya, bukan memberi contoh yang baik untuk masyarakat. Nah, yang kedua itu mengakibatkan kefakiran, mereka itu jadi miskin. Contohnya, lelaki yang suka jajan, dalam kutip jajannya itu menyewa perempuan, maka mereka akan lebih banyak mengeluarkan uang demi kepuasan si ceweknya dan si laki-lakinya tersebut. Dan yang ketiga itu mengurangi umur. Loh, kok bisa sih berzina mengurangi umur? Padahal umur kan yang tahu hanya Allah SWT. Iya, karena jika seorang melakukan zina itu, mereka akan tertular oleh HIV, AIDS, dan infeksi saluran kencing, dan penyakit lainnya yang membahayakan serta mengakibatkan kematian. Jadi, sudah berzina itu mendapatkan dosa, yang kedua itu dapat mengakibatkan kematian, yang keempat dapat jadi miskin, karena jika seseorang yang dalam hidupannya itu yang benar, ke jalan yang benar, pasti mereka akan tenang, akan nyaman, akan tidak kehabisan harta, karena mereka itu tahu punya uang itu dibagi, ini buat zakat, ini buat keperluan yang positif, bukan untuk jajan yang negatif-negatif. Contohnya yang itu menyewa perempuan, itu bagi laki-laki ya. Kalau perempuan itu bisa saja, karena mereka itu tidak tahu ada perempuan yang suka minum minuman keras dan merokok kayak gitu, buat bisa jadi menggugurkan kandungannya setelah mereka berzina, hamil. Jadi sangat berhati-hati, kalian itu tidak boleh mendekati zina. Cuil pun kalian itu tidak boleh mendekati zina. Nah, bagaimana sih agar kita itu terhindar dari zina? Mari kita menerapkan perilaku yang mulia. Yang pertama itu menjaga pergaulan yang sehat. Jadi kita itu memilih teman yang benar, yang membawa kita ke jalan yang benar, bukan ke hal-hal yang negatif. Dan yang kedua itu menjaga aurat. Kenapa sih kok perempuan itu wajib banget menjaga aurat? Karena seorang laki-laki pasti melihat penampilannya, misal wanita itu seksi, pasti nanti akan digoda. Kalau perempuan yang menutup aurat, pasti lelaki mikir-mikir, kok dia dari penampilannya islami banget, kayak gini, menutup aurat, pasti lelaki itu mikir-mikir untuk menggodanya. Tetapi kalau si perempuan itu sudah jika perempuan memakai pakaian seksi, pasti lelaki itu akan tertarik, kayak terasa ada magnetnya gitu buat menggoda. Nah, yang ketiga itu kita harus menjaga pandangan. Kalau kita ketemu seorang laki-laki, pasti kita tuh ngeliatin, kok ganteng ya, kok cantik ya, kita ngeliatin, nanti tatap-tatapan, lama-lama jadi suka. Makanya kalau kita melihat laki-laki atau perempuan, kita itu tundukkan pandangannya, jangan malah melihat terus, kan otomatis kayak ada rasa, kok dia ngeliatin aku ya, nanti jadi pede. Terus yang keempat itu menjaga kehormatan. Kita itu sebagai perempuan itu harus menjaga kehormatannya. Ya, laki-laki dan perempuan itu harus sama-sama menjaga kehormatannya. Dan yang kelima itu meningkatkan aktivitas dan rajin berpuasa. Jadi kita itu puasa jangan cuma bulan Ramadan doang, tapi waktu sunah Senin Kamis itu juga bisa. Dan kita itu mendekat sama Allah, contohnya kita jangan tinggalkan sholat. Sekian materi dari Ibu. Semoga kalian dapat menerapkan ya dalam kesehariannya,
Jangan sampai kalian mendekati zina, karena sudah dikasih tahu zina itu berdosa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.